Nah, jadi ini Partai Nasdem harus bisa juga memberikan pertanggungjawaban dan pernyataan ke publik mengapa situasinya bisa seperti ini, ya kan? Jadi ini bukan tanggung jawab personal Pak Joni Plate sebagai menteri, apalagi beliau ini menteri yang sekaligus menjadi representasi dari Partai Nasdem, sekaligus menjadi sekjen dari partai. Ya. Ya, jadi tidak boleh tiba-tiba langsung dilepas menjadi tanggung jawab individu. Ini partai juga harus menjelaskan ke publik dan kemudian ya kalau perlu harus meminta maaf ke publik ini. Ya, ya, ya. Karena akibat dari tepatan pelaksanaan program ini atau akibat dari korupsi yang ada di program ini, hak publik untuk menikmati jaringan komunikasi yang bersifat merata jadi tidak bisa dipenuhi. Kalau Partai Nasdem gagal untuk memberikan penjelasan kepada publik, ya jangan salah, kan publik nantinya jika kemudian akan memiliki dampak elektoral yang bersifat semakin merusak kepada partai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari ini, Rabu 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tindakan yang menurut saya cukup mengejutkan, yaitu menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny Gerat Plate sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal Partai Nasdem tersebut. Dan tentu ini membawa semacam gempa bumi politik karena tindakan hukum ini dilakukan di tahun politik dan menjelang pemilihan presiden. Dan kemarin Pak Johnny G. Plate juga didaftarkan di KPU sebagai calon anggota legislatif. Untuk ngobrolin masalah itu dari sudut politik, ya, telah bersama dengan saya, beliau adalah Pak Wawan Masudi PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Feby. Terima kasih Pak Wawan sudah menyediakan waktu ngobrol dengan saya. Pak, terkait dengan peristiwa yang terjadi hari ini, Pak, menurut saya ada dampak politiknya nggak, Pak Wawan? Mau nggak, Pak? Sangat besar, Pak. Ya. Sangat besar dampak politiknya. Satu, karena Pak Johnny G. Plate, beliau adalah menteri di kabinetnya Pak Jokowi, representasi dari salah satu partai koalisinya Pak Jokowi. Yang kedua, beliau adalah sekjen dari Partai Nasdem. Dan yang ketiga, beliau adalah politisi senior juga, yang juga sedang mendaftarkan untuk menjadi kontestan pemilu legislatif 2024 nanti. Jadi ini dampaknya memang sangat besar, baik kepada satu, karir politik Pak Johnny sendiri, yang kedua kepada Partai Nasdem dengan seluruh strategi politiknya, termasuk untuk Pilpres, dan tentu berdampak juga pada kabinetnya Pak Jokowi. Ya, artinya kalau untuk kabinetnya Pak Jokowi jelas ini menunjukkan bahwa ada persoalan di dalam kabinet, sehingga kemudian kita jadi bertanya-tanya nih publik, seperti apa selama ini kontrol dari presiden kepada menteri-menterinya. Kalau kepada Nasdem jelas ini akan menimbulkan pertanyaan besar dari publik terkait dengan integritas partai ini. Dan untuk Pak Johnny sendiri ya, kita tahu beliau ini bukan menteri pertama di kabinetnya Pak Jokowi yang ditangkap dan bermasalah dengan hukum, Pak Mas Feby. Tapi ini yang kelima, dan semuanya ya harus mengakhiri lebih awal karir politiknya. Untuk kembali lagi butuh waktu panjang, saya kira. Pak Wawan, tentu orang akan selalu saja di Republik ini akan selalu saja mengkait-kaitkan peristiwa hukum dengan motivasi politik atau situasi politik, ya. Pak, pertanyaan saya, Pak, terkait dengan
penahanan dan status tersangka Pak Joni G. Plate dalam korupsi kasus proyek pengendalian penyediaan menara base transceiver station atau 4G, infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kominfo, yang ini adalah proyek untuk membangun BTS di daerah-daerah terluar, terpencil dan miskin, jumlahnya sekitar 4.200 unit BTS ditambah dengan 3.704 tower, jadi sekitar 7.900 begitu Pak. Nilainya adalah 9,5 triliun. Ini akan mempengaruhi elektoral Partai Nasdem di Pileg nanti nggak Pak ini Pak? Sebelum masuk ke soal elektoral ini Mas Febi, ya. Kita harus lihat ya bahwa pembangunan BTS ini, menara transmisi untuk telekomunikasi ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Ya. Bahwa salah satu misi dari pemerintah, kita tahu bersama, adalah menjamin adanya akses komunikasi yang bersifat menyeluruh di seluruh Nusantara. Jadi ini merupakan proyek strategis nasional, ini merupakan proyek yang memiliki dampak jika berhasil luar biasa bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan untuk masyarakat-masyarakat di daerah tertinggal. Jadi ini hati-hati nih, secara substantif ini orang yang main-main dengan proyek ini ya sedang mengkhianati besar-besaran rencana besar pemerintah untuk bisa menjamin pemerataan infrastruktur digital. Jadi ini secara substansi kasusnya sendiri, ini memang harus kita kawal Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa proses pembangunan ini dibiayai oleh kontribusi ya dari berbagai pihak, khususnya dari para penyedia jasa atau dari industri telco kan Pak. Ya. Memang tidak 100% ini anggaran APBN, tetapi ini merupakan bagian dari pendapatan negara non pajak ya, yang bagaimanapun juga pertanggungjawabannya ke publik harus benar-benar diwujudkan. Nah, dengan substansi kasus yang seperti ini, memang menjadi berat ini nanti bagi Partai Nasdem untuk mempertahankan posisinya. Ya, apalagi partai ini kan mengandalkan kata kunci restorasi Indonesia dan macam-macam kan Pak ya, dan komunikasi kan menjadi bagian penting dari situ. Nah, jadi ini Partai Nasdem harus bisa juga memberikan pertanggungjawaban dan pernyataan ke publik mengapa situasinya bisa seperti ini. Ya kan? Jadi ini bukan tanggung jawab personal Pak Joni Plate sebagai menteri, apalagi beliau ini menteri yang sekaligus menjadi representasi dari Partai Nasdem, sekaligus menjadi sekjen dari partai. Ya, jadi tidak boleh tiba-tiba langsung dilepas menjadi tanggung jawab individu. Ini partai juga harus menjelaskan ke publik dan kemudian ya kalau perlu harus meminta maaf ke publik ini. Karena akibat dari tepatan pelaksanaan program ini atau akibat dari korupsi yang ada di program ini, hak publik untuk menikmati jaringan komunikasi yang bersifat merata jadi tidak bisa dipenuhi, Mas Febi. Jadi di sini dulu. Jadi ini yang paling pokok justru di sini. Dan tentu kalau Partai Nasdem gagal untuk memberikan penjelasan kepada publik, ya jangan salah kan publik nantinya jika kemudian akan memiliki dampak elektoral yang bersifat semakin merusak kepada partai ini. Ya, Pak Wawan, menurut prediksi Pak Wawan, apa langkah yang paling mungkin dilakukan oleh Partai Nasdem? Menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada mekanisme hukum yang ada di negeri ini, atau melawan dengan cara menarik menteri, lalu kemudian keluar dari koalisi pemerintah Joko Widodo lalu bergabung dengan oposisi untuk mengkritisi pemerintah? Menurut Pak Wawan, bagaimana minus dan plusnya dua posisi ini, Pak? Pertanyaannya menarik banget ini Mas Febi ya. Yang pertama ini soal kebiasaan ya. Bahwa sekali lagi Pak Joni ini bukan menteri pertama dalam sejarah kabinetnya Pak Presiden Jokowi yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum kan. Ya kan, ada 4 menteri sebelumnya yang semuanya berasal dari partai. Dan partai selalu punya kebiasaan ya memberikan kesempatan kepada kadernya yang bermasalah secara hukum untuk berkonsentrasi dan kemudian partai cenderung menarik diri. Jadi partai dengan cepat kemudian mengambil pembatas Pak antara posisinya yang bermasalah dengan hukum dengan
partai secara kelembagaan. Dan itu merupakan pilihan strategi bertahan yang mau tidak mau harus dilakukan ya oleh partai. Tetapi menurut pendapat saya sebagai partai, saya kira juga tidak masalah jika kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perilaku kadernya. Ini saya kira bagus juga dan kemudian menawarkan apa yang bisa diperbaiki ke depan ya. Nah, soal posisi di koalisinya Pak Presiden Jokowi yang ada sekarang ini serba susah bagi Nasdem. Seandainya mau mundur dan menarik diri sudah terlambat ya. Artinya seandainya mundur ya mundur karena terpaksa kan Pak? Karena terpaksa ada masalah dan apalagi nanti kita tahu bersama bahwa ini hubungan Partai Nasdem dengan koalisinya Pak Jokowi dan dengan Pak Jokowi sendiri ya tidak sedang sepenuhnya baik-baik saja. Ya kan Pak? Tidak baik-baik saja ya. Kemudian anggaplah Pak Jokowi melakukan reshuffle dan kemudian menteri dari Nasdem ada juga yang kemudian diganti. Nah ini kan serba repot ya, seperti dihukum oleh koalisinya kan Nasdem kan. Iya memang ini serba dilematis karena sudah agak terlambat Pak bagi Nasdem. Ya. Kemarin mestinya ketika memang sudah merasa berbeda dan ingin mengembangkan jalur elektoral atau jalur kompetisi elektoral yang berbeda lewat Pilpres tidak masalah sebenarnya mundur dari koalisi dan kemudian konsekuensinya adalah menarik menteri misalnya. Kalau itu dilakukan 3-4 bulan yang lalu itu jauh lebih elegan Pak. Tapi kalau dilakukan sekarang ini kan berarti mundur karena dihukum nih Pak ya. Mundur dihukum, itu dihukum secara hukum maupun secara politik. Jadi serba dilematis. Nah, tapi di tengah itu saya kira memang Partai Nasdem harus mengambil langkah yang sesegera mungkin. Kalau saya pernyataan pertama mohon maaf tanpa bermaksud untuk memberikan saran atau menggurui partai harus meminta maaf pada publik karena ini jelas kepentingan publik yang dirugikan terlepas dari bahwa ada nuansa politiknya jelas kita tahu lah ini ada muatan politik kita tahu tetapi kan substansi hukumnya sendiri kan jelas menunjukkan Pak dari rekonstruksi kasus yang sudah berlangsung selama sekian bulan ya memang ada penyimpangan yang luar biasa dari proyek. Itu Mas Febri pendapat saya. Pak Wawan, kebetulan Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS membentuk satu koalisi yang disebut perubahan, lalu sudah mendeklir Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon atau bakal calon presiden. Menurut analisa Pak Wawan ini, apakah nanti ini masalah ini juga akan menyulitkan Pak Anies, Pak? Yang pertama, karakter Pilpres kita di Indonesia itu figur menjadi salah satu elemen sangat penting, Pak. Jadi artinya figurnya Pak Anies sendiri ini menjadi elemen sangat penting terkait dengan bagaimana nanti dukungan politik bisa diperoleh, ya. Dan bahkan seringkali dalam proses pemilu presiden di Indonesia, ya karena ini memang tidak selalu sambung Pak antara figur dengan partai, seringkali terjadi split voting Pak. Split voting itu artinya saya misalkan untuk Pilpres bisa memilih calon D gitu Pak ya, tetapi untuk partainya saya bisa memilih partai yang tidak mencalonkan itu juga bisa Pak. Karena memang kartu suaranya kan kartu suara yang berbeda Pak antara kartu suara Pilpres, kartu suara DPR nasional ya DPR, kartu suara DPRD provinsi kan beda-beda Pak ya. Tidak kemudian ini misalkan kartu suaranya figur A, calon A misalkan atau calon B atau calon C, di bawahnya partai pendukung dan kemudian otomatis kalau memilih ini suara kita masuk ke partai yang mengajukan kan tidak seperti itu Pak. Jadi ini memang bagi Pak Anies atau bagi calon presiden maupun cawapresnya koalisinya Nasdem, PKS dan Demokrat ya tentu ini bukan berita baik ya, tetapi dampaknya itu bisa jadi tidak sangat besar Pak ya, karena kan orang akan memilih figurnya ya, tidak memilih partainya, itu satu. Yang kedua, bagi Partai Nasdem justru yang dampaknya akan berat ya, karena kemudian dengan mudah siapapun bisa mengatakan nih Partai Nasdem di ujung pemerintahan ini justru terbukti
menterinya, salah satu menterinya bermasalah dengan hukum dan korupsinya luar biasa besar kan Pak. Nilainya kan sampai ratusan miliar ya. Nilai proyeknya itu triliun, tetapi mungkin yang dikorupsi kan sampai ratusan miliar. Ini kan jumlah yang luar biasa besar ya. Apalagi tadi menimbang pentingnya infrastruktur komunikasi kan Pak. Ya. Nah jadi terhadap calon presiden dan cawapresnya koalisi tergantung cara mereka untuk mendefinisikan rencana kerja, program kerja, dan menarik batas dengan kasus ini kayak apa. Nah, strategi politiknya kita tunggu ini nanti ya. Tetapi kita tahu bahwa Pilpres di Indonesia, figur calon presidennya sendiri dan calon wakil presiden itu bisa menjadi kunci penting dan bahkan lebih penting dari partai. Nah, untuk partai mereka pasti akan berkonsentrasi Pak untuk pemilihan legislatif nantinya. Oke, Pak Wawan, penyidik dalam kasus ini adalah Kejaksaan Agung. Sebagaimana kita ketahui, Kejaksaan Agung merupakan bagian dari pemerintah. Nah, dengan mudah nanti kalau memang ada trik politik begitu akan mengkaitkan ini dengan presiden. Menurut Pak Wawan, apakah penanganan kasus ini kemudian penangkapan dan penahanan terhadap Pak Joni G. Plate itu akan membawa dampak kepada Presiden Joko Widodo di bulan-bulan terakhir atau tahun terakhir masa pemerintahnya Pak Wawan? Ya jelas ini tidak bisa dihindari Pak ya, karena bagaimanapun juga Jaksa Agung yang mengangkat adalah Presiden, kan begitu toh Pak, diangkat oleh Presiden dan tentu apapun yang dilakukan oleh Jaksa Agung, saya yakin Presiden pasti tahu ya. Jadi ini kan banyak sekali kasus hukum kan Pak, mana yang disidik dulu, mana yang diangkat dan lain sebagainya kan, jelas ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Nah bagi Pak Jokowi sendiri, ya kalau dari sisi kacamata aktor-aktor politik, ya jelas semuanya akan melihat dari sisi Pak Jokowi sedang memainkan satu kartu, ya satu kartu yang sangat penting. Jika macam-macam ya sudah, case yang kebetulan memang secara substantif itu sangat visible ya akan dibiarkan saja diproses ya. Beliau kan pasti akan menyampaikan, menyerahkan semuanya pada hukum, tidak akan mengintervensi dan seterusnya lah. Gaya Pak Jokowi kan kayak gitu Pak. Gaya politik Jawa kan kayak gitu Pak ya. Nah, tetapi kan publik pasti akan menilai ya entah itu presiden membiarkan, tidak memberi perlindungan atau sengaja bagian dari cara presiden memberikan punishment, memberikan hukuman kepada Nasdem. Artinya kemarin terlalu berlebihan padahal juga tidak bersih-bersih amat kan Pak. Nah itu bahaya tuh akhirnya kan bagi tapi begini Pak, bagi saya bagaimanapun juga kita sebagai publik harus mendukung seluruh proses penegakan hukum Pak ya. Yang kita tidak setuju adalah jika penegakan hukum itu kemudian terlalu berat terlalu berat nuansa dan pertimbangan-pertimbangan politiknya Pak. Nah ini yang kita tidak ingin, karena kalau dengan cara itu hukum bisa menjadi alat kekuasaan Pak untuk menghabisi siapapun yang tidak disukai. Karena toh kan kalau mau dipersoalkan banyak sekali kan Pak masalah hukum yang mungkin tidak tepat secara administratif dan lain sebagainya. Nah karena itu dilemanya bagi publik akan selalu seperti itu ya. Secara substantif kita percaya memang ada persoalan hukum dan karena itu harus diproses, tetapi ketika momentumnya itu dilakukan pada saat-saat tertentu ya tidak bisa disalahkan kemudian jika nuansa politiknya lebih kuat, atau setidaknya ya ini sudah buruk dan kemudian ya kebetulan ada momentum ya sekalian untuk memberikan punishment politik yang lebih besar gitu Pak. Jadi intinya ini Nasdem mendapat dua punishment sekaligus Pak sebenarnya. Satu punishment politik, yang kedua ya punishment hukum. Dan ya ini persoalannya ya karena kemarin mestinya elegannya Pak Joni yang sudah tahu ada persoalan terkait dengan pengadaan BTS ini ya mestinya kalau memang merasa bersalah dan bertanggung jawab mundur dari jauh hari sebelumnya Pak. Misalkan mundur bulan Januari kemarin itu magnitude kerusakan politiknya mungkin bisa lebih kecil Pak. Nah tapi ini kan masalahnya kan tidak Pak ya. Nah coba ini kan beda nih ya. Orang yang ditangkap ketika menjabat sebagai menteri dengan tidak
atau sudah tidak menjabat sebagai menteri kan beda Pak nuansanya kan. Nah, jadi ini ya power anu lah Pak ini ya. Apa power play lah ini. Ini permainan kekuasaan ini yang kebetulan memang ada persoalan yang secara substantif bermasalah itu. Itu Mas Febi, pendapat saya. Ya, Pak Wawan. Belakangan ini muncul kritik kepada Presiden terkait dengan cawe-cawe yang terlalu dalam Pak Jokowi terkait dengan Pilpres 2024. Satu indikasi yang muncul adalah sikap Pak Jokowi yang mengundang para ketua umum partai untuk datang ke istana, tapi tidak mengundang Nasdem untuk ngariung atau kumpul-kumpul di istana. Dan muncul kemudian isu yang disebut sebagai koalisi besar. Meskipun sampai saat ini koalisi besar juga nggak ada gitu. Nah, menurut pandangan Pak Wawan Mas Uti ini, apakah selama ini memang Presiden sudah pada tahap berlebihan dalam cawe-cawe politik terkait dengan Pilpres 2024, Pak? Secara formal, hukum, secara formal, secara undang-undang kan memang tidak ada batasan, Pak ya. Batasan sampai titik mana Presiden yang sedang berkuasa itu boleh masuk dan tidak masuk dalam negosiasi politik. Ini kan memang tidak ada, Pak ya. Nah, sehingga memang selalu yang dibawa oleh Pak Presiden adalah ya sejauh tidak ada aturan yang dilanggar, sejauh tidak ada undang-undang yang melarang, ya tidak masalah. Itu juga yang beliau sampaikan ketika memberikan tanggapan terhadap menteri-menterinya yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun yang mencalonkan diri sebagai presiden kan Pak, sejauh tidak mengurangi tanggung jawab, sejauh tidak mengurangi performan, ya silahkan saja. Artinya apa Pak? Bahwa Pak Presiden akan selalu menggunakan argumen-argumen normatif itu, karena memang kebetulan tidak ada larangan. Itu satu ya. Yang kedua, kalau bicara soal sejauh mana keterlibatan, ya pada akhirnya ini soal fatsun politik aja Pak, soal kepatutan, mana yang patut dan mana yang tidak kayak gitu. Kalau saya secara pribadi Pak, ya seandainya memang Pak Presiden ingin menjadi bagian dari proses untuk melakukan matchmaking memasang-masangkan kandidat ini dan itu urusan politik, ya ada baiknya dilakukan tidak di istana setidaknya. Itu akan jauh lebih elegan ya. Kan banyak tempat yang bisa dipilih kan Pak ya. Banyak tempat yang bisa dipilih ya. Jadi ini soalan Pak, kalau menurut saya soal kepatutan-kepatutan yang juga harus ditunjukkan ke publik ya. Bahwa ini bukan hanya soal pertarungan politik, bukan soal menang kalah, bukan soal kekuasaan yang berlanjut atau tidak. Tapi kita juga, saya kira pemimpin-pemimpin politik kita Pak, perlu memberikan semacam pengajaran politik Pak. Pengajaran politik, kenegarawanan yang bagus kepada masyarakat kita. Iya kan, bahwa bagaimana cara melakukan politik yang elegan, memposisikan dan lain sebagainya. Kalau saya kok cenderung seperti itu Pak ya, seandainya akan terlibat, ya memilih tempat, memilih waktu, simbolisasi dan macam-macam, saya kira harus pas lah Pak ya. Karena memang kalau mau dilihat dari sisi legal formal, undang-undang nggak ada yang dilanggar kok Pak memang. Cuman ini sekali lagi soal kepatutan politik dan fatsun politik kalau saya. Ya. Oke. Pak Wawan, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Pak, apakah wajar ya menurut Bapak atau usual saja seorang presiden ya ingin ikut menentukan siapa yang nanti akan jadi penerus dia? Dalam konteks ini kan orang mengira Bapak Jokowi ini kepingin ikut menjadi kingmaker gitu supaya seluruh legasinya ini ada yang nerusin. Wajar nggak sih Pak? Ya kalau dalam konteks keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan program menjadi sangat wajar. Karena Presiden ingin agar siapapun yang nanti menjadi presiden selanjutnya itu ada kepastian melanjutkan semua legasi yang sudah dilakukan. Karena toh memang ada banyak program-program yang sudah dimulai dengan tujuan untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik, yang nampaknya kan memang belum selesai kan Pak. Dari situ wajar. Yang tidak begitu wajar bagi saya atau yang harus dipertimbangkan adalah
soal kepatutan tadi Pak. Oke, melakukan itu, tetapi misalkan dengan ya ketika mengumpulkan para politisi ya tidak harus di Istana Negara misalkan, tetapi mungkin di tempat tertentu yang lebih netral. Misalkan kayak gitu loh Pak. Yang kedua, kemudian framingnya di framing dengan bahwa mengapa perlu untuk ikut menjadi bagian ya karena ada cita-cita besar nasional yang harus dijaga. Sehingga kemudian mengapa perlu ikut. Jadi reasoning yang jauh lebih elegan, reasoning yang jauh menunjukkan visi pembangunan dan keindonesiaan ke depan. Itu yang harus dibawa ke publik, Pak. Sehingga kemudian tidak hanya berhenti pada siapa dipasangkan dengan siapa, Pak. Ya, itu kalau menurut Bapak saya kok itu penting ya untuk menjadi pertimbangan ke depan. Oke, Pak Wawan Masudi, terima kasih atas pandangan-pandangannya. Moga-moga ini membawa banyak manfaat dan pelajaran kepada masyarakat kita, terutama para netizen yang selalu merasa benar. Sekali lagi terima kasih Pak Masudi, Pak atas ini, dan saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih Pak Feby.